Kepada Latifah Nur Hakiki, Shirley Herdiana, Dameria Simangunsong, Arumi Tisha 19, Ligia Kurniadi, Rosmiani Channing, Abdul Rahman, dan B, terima kasih sudah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Bagi sebagian orang, mendapatkan uang sepertinya mudah sekali, bahkan ketika mereka tidur uang terus mengalir datang. Tapi bagi sebagian orang lainnya, entah kenapa uang seolah enggan datang mendekat. Demikianlah yang dirasakan Fadlun Haryanto alias Yanto, pria usia 30 asal Jambi yang sudah 2 tahun menyewa kontrakan ukuran 3x6 di Narogong, Cilengsi, Bogor bersama anak istri. Dia punya usaha kecil-kecilan, dipanggil ke rumah atau kantor untuk servis komputer dan TV. Tapi usaha itu tidak mendatangkan banyak uang. Kantong Yanto selalu cekak. Untuk membayar kontrakan 350.000 per bulan saja dia kerap nunggak. Warga sekitar bilang Fadlun Haryanto alias Yanto tertutup, tidak bergaul dengan tetangga. Setiap keluar rumah, pria itu selalu memakai masker dan kacamata hitam, pakai helm lalu pergi naik sepeda motor. Jadi tetangga jarang melihat wajahnya. Berbeda dengan Yanto, istrinya yang asal Cirebon dikenal cukup supel bergaul dengan tetangga. Meski begitu, tetangga tidak tahu namanya. Mereka hanya memanggilnya Mama Dava, sesuai dengan nama anak sematawayangnya. Mama Dava kerap curhat pada tetangga. Dia dan suaminya Yanto sering bertengkar. Yanto suka marah-marah dan memukuli dirinya. Mama Dava pernah minta cerai tapi Yanto menolak. Dan demikianlah kehidupan Pak Sutri itu. Sehari-hari hiburan Yanto di kontrakannya yang sempit hanya bermain dengan anaknya, juga nonton tayangan TV termasuk infotainment dan berita selebriti. Pada Juni 2012, sama seperti penduduk Indonesia lainnya, di TV, Yanto mengikuti tayangan pesta pernikahan mewah Gempita Bak Sultan pasangan Nasar dan Musdalifah. Nasar Sungkar adalah penyanyi dangdut yang memulai karirnya dengan mengikuti KDI atau Kontes Dangdut Indonesia di sebuah stasiun televisi. Sedangkan Musdalifah janda kaya raya yang tinggal di Tangerang di rumah megah seharga 30 miliar. Media menayangkan dan mengulas tuntas pesta pernikahan pasangan itu yang konon katanya menelan biaya 4 miliar rupiah. Yanto tertegun melihat kemewahan itu. Biaya miliaran hanya untuk sebuah wedding sungguh tidak masuk akal. Sementara dirinya ngos-ngosan membayar kontrakan 350.000 per bulan. Waktu pun berlalu, bulan terus berganti dan sudah memasuki Januari 2013. Namun kemewahan hidup yang ditunjukkan Nasar dan Musdalifah lewat media tidak pernah dilupakan Yanto di tengah kehidupannya yang semakin muram dan suram. Sudah 3 bulan dirinya ditinggal istri dan anaknya yang pulang ke kampung. Bisik-bisik tetangga bilang sang istri sudah tidak tahan lagi hidup bersama Yanto. Sialnya lagi, keuangan Yanto tidak kunjung membaik, malah makin parah. Sudah 3 bulan dia menunggak sewa kontrakan. Tapi di sela muramnya hidup, Yanto masih punya teman, yakni Asep Suhendar. Sudah beberapa hari pria itu tinggal menumpang di kontrakan Yanto. Asep sebenarnya sudah memberikan DP 50.000 untuk kontrakan yang letaknya persis di sebelah kontrakan Yanto. Rencananya nanti dia akan tinggal di sana bertetangga dengan Yanto. Kepada Asep, Yanto curhat tentang segala masalahnya, terutama keuangan. Yanto mengajak Asep melakukan sesuatu yang berbahaya dan penuh risiko, namun bisa mendatangkan uang banyak hingga miliaran. Tidak terasa, kurang lebih 8 bulan sudah rumah tangga Nasar dan Musdalifah berjalan dan kini sudah memasuki Januari 2013. Keduanya tinggal di rumah mewah dan megah bak istana milik Musdalifah di Tangerang. Di rumah itu juga tinggal 4 anak kandung Musdalifah dari suami pertamanya Haji Nurman, seorang juragan besi tua. Keempat anak terdiri dari 3 perempuan dan si bungsu laki-laki. Pada Kamis 17 Januari 2013, seperti biasa pagi hari anak-anak berangkat sekolah. Termasuk si anak kedua, Siti Nurjanah alias Nana. Nana murid kelas 5 SDN 6 di Jalan Ahmad Yani, Kota Tangerang. Hari itu dia mengikuti pelajaran pencak silat. Sekitar pukul 9.30 pagi dengan mengenakan pakaian pencak silat, Nana jajan dengan temannya di pinggir jalan dekat sekolah.
Tiba-tiba, 2 orang berjas hujan yang berboncengan dengan sepeda motor mendekatinya. Salah seorang turun dari sepeda motor dan mendadak membekap Nana dari belakang. Nana sempat berontak, namun kedua orang misterius itu berhasil membawanya kabur dengan sepeda motor. Kejadian itu segera disampaikan kepada kepala sekolah yang langsung menghubungi Musdalifah, ibu kandung Nana. Hari itu, Nasar baru tiba di rumah usai mengisi acara di sebuah stasiun televisi. Saat berada di kamar lantai atas, tiba-tiba seorang ART datang dan melapor padanya. "Pak, ibu nangis, katanya Nana hilang." Saya tadi beres dari acara di Dahsyat ya, saya habis acara, saya datang sama ibunya biasa ketawa-ketawa. Tiba-tiba saya naik ke atas pakai baju, saya baru ganti baju, tiba-tiba pembantu naik ke atas, "Pak Nasar, ibu nangis, katanya Nana hilang." Saya kan agak bengong ya, Nana hilang. Saya kan agak bingung ya saya, kok bisa hilangnya di mana gitu ya. Saya nggak bisa panik, kalau ibunya panik saya nggak bisa panik ya, karena memang kalau saya ikut panik juga nanti nggak beres urusannya. Tapi kronologisnya tuh katanya lagi mau jajan, terus ada motor warna hitam, mungkin langsung dijabel kali, ditarik gitu, dan dia langsung kabur. Nasar tidak mengerti mengapa Nana diculik. Dirinya merasa selama ini dia dan istrinya Musdalifah tidak punya musuh. Kasus penculikan Nana pun segera dilaporkan kepada polisi. Kejadian penculikan itu tentu saja bikin gempar sebab Nana adalah anak pasangan kondang Musdalifah dan Nasar. Polisi pun melakukan investigasi dan menanyai puluhan saksi. Sementara itu, Nasar dan Musdalifah yang ingin segera Nana ditemukan menyelenggarakan sayembara. Bagi siapa saja yang menemukan Nana akan mendapatkan hadiah besar. Nasar berpikir dengan digelarnya sayembara bisa lebih mudah membawa Nana pulang. Selain sayembara, Nasar juga tampil di beberapa stasiun TV agar pencarian Nana bisa diperluas lagi. "Saya cuma berpikir, kan kalau disiarkan ke TV lebih gampang, sayembara aja," demikian kata Nasar kepada pers. Sayembara diumumkan ke masyarakat luas. Namun sebagian pihak menganggap sayembara tersebut provokatif. Kritikan datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang mengatakan sayembara tidak pantas, seolah Nasar memiliki segalanya untuk memenuhi permintaan pelaku penculikan. Sikap itu justru tidak berempati dengan banyaknya masyarakat yang masih banyak hidup dalam kondisi prihatin. Nasar seharusnya jangan menunjukkan harta, itu tidak etis. Jangan menunjukkan sebagai orang yang punya semua. Demikian kurang lebih pendapat KPAI. Akibat sayembara itu, pasangan Nasar dan Musdalifah kebanjiran telepon misterius dari berbagai orang tidak dikenal. 3 hari berlalu setelah penculikan Nana yang dilakukan Fadlun Haryanto alias Yanto dengan dibantu temannya Asep Suhendar. Namun Yanto belum bertindak apa-apa untuk minta tebusan pada orang tua Nana. Saat yang tepat tiba ketika kemudian Yanto mendengar berita orang tua Nana menyelenggarakan sayembara untuk menemukan Nana. Dalam pengumuman itu disertakan pula nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini adalah kesempatan baik bagi Yanto untuk mendapatkan tebusan. Pada 22 Januari, 5 hari setelah dirinya dan Asep menculik Nana, Yanto pun menghubungi nomor telepon sayembara itu. Dia bilang dirinya penculik Nana dan minta tebusan. Tapi sial, Yanto malah ditertawakan karena dianggap cuma orang iseng yang bicara omong kosong. Geram, Yanto pun mengirimkan amplop coklat ke rumah Pasutri Nasar dan Musdalifah di Tangerang berisi foto Nana yang diikat dan dibekap dengan lakban. Dia lalu mengirim SMS dan minta tebusan 4 miliar. Jika tidak dituruti, Nana akan dijual atau dibunuh. Setelah melihat langsung foto Nana yang diculik, Nasar dan Musdalifah baru percaya. Mereka pun berkomunikasi via HP dengan si penculik. Saat itu Yanto si penculik minta Nana bicara langsung dengan orang tuanya untuk meyakinkan mereka. Negosiasi pun dilakukan antara orang tua Nana dan si penculik. Orang tua Nana menawar tebusan 4 miliar hingga turun jadi 500 juta. Yanto si penculik segera membuat KTP palsu. Rencananya dia akan membuka rekening bank dengan KTP itu untuk menampung uang tebusan sebesar 500 juta yang akan dikirimkan padanya. Entah apa yang ada di pikiran Yanto saat itu. Mungkinkah dia merasa aksinya tidak akan ketahuan, padahal jelas-jelas dengan mudah dirinya bisa dilacak.
Lewat telepon dan SMS-nya pada Nasar, polisi berhasil melacak lokasi sinyal HP Yanto di Jalan S. Parman Narogong, Cilengsi, Bogor. Dan pada dini hari, 26 Januari 2013, 9 hari setelah Nana diculik, polisi menggerebek kontrakan Yanto. Saat itu Yanto dan temannya Asep tidur mengapit Nana yang juga tengah terlelap di atas tempat tidur yang tertutup kelambu. Kedua penculik sontak terbangun dan berusaha lari. Polisi langsung melepaskan tembakan dan mengenai betis Yanto. Pria itu menyerah, namun Asep berhasil kabur dengan menjebol plafon kontrakan. Di kontrakan Yanto, polisi menyita antara lain 14 KTP palsu, 6 kartu keluarga palsu, juga 1 unit alat pengganda kartu keluarga, serta 1 stempel dinas kependudukan daerah. Selain itu ditemukan juga 11 HP, senjata mainan airsoft gun, 3 kantong plastik bahan kimia berupa potasium, buku bertema jihad, data-data di laptop tentang cara merakit bom, dan sebuah alat bantu seks berupa dildo. Fadlun Haryanto alias Yanto dicurigai terkait jaringan teroris, tapi pria itu membantah. Menurutnya potasium bukan untuk diramu jadi bahan peledak, itu untuk belajar sablon. Sedangkan dildo katanya milik pribadi. Francisca Indrasari yang merupakan kuasa hukum Yanto membenarkan dia beli potasium dari temannya di Bandung untuk belajar bisnis sablon. Sedangkan senjata itu mainan, airsoft gun yang dibeli dari online shop, hanya untuk nakut-nakuti Nana tapi nggak pernah ditodongkan. Yanto yang ternyata telah bercerai dengan istrinya yang sudah pulang kampung ke Jawa Barat bersama sang anak mengaku dirinya menculik Nana karena faktor ekonomi, ingin mendapatkan uang banyak secara cepat. Namun Yanto menegaskan meski menculik Nana, dia memperlakukan bocah itu dengan baik. Lalu bagaimana kondisi Nana? Ketika ditanyai, bocah itu bilang dia sering dibentak kalau minta pulang. Namun Nana juga bilang, lumayan baik penculiknya, kalau nggak nurut katanya mau dijual. Penculiknya bawa pistol, orang ditunjukin ke saya kok pistolnya, katanya kalau nggak nurut nanti ditembak. Menurut Nana, saat pertama kali sampai di rumah si penculik, dirinya ditanyai tentang pabrik besi milik ibunya Musdalifah. Nana juga mengatakan selama diculik dia selalu tidur dengan penculik yang berjumlah 2 orang. Tidurnya bareng penculik, ada TV di kamarnya, nggak boleh keluar. Kalau mau mandi atau buang air ditungguin depan pintu. Menurut Nana, setiap malam tangannya diikat dan mulutnya ditutup lakban. Kalau mau pipis, ikatannya dilepas. Kalau tidur, kaki diikat, tangan dilakban, dagu merah karena lakban. Nana juga mengatakan dia ganti baju milik si penculik namun tidak pernah ganti celana dalam. Nana diberi makan 3 kali sehari. Sebelum makan, penculik menanyakan dulu dirinya mau makan apa. Makannya nasi padang, nasi uduk sama bakso. Kalau pagi nasi uduk, siangnya nasi padang, malam bakso. Demikian kata Nana. Persidangan penculikan Nana digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Hanya Fadlun Haryanto alias Yanto yang jadi terdakwa sebab Asep Suhendar buron. JPU menuntut Yanto dengan pasal berlapis yakni pasal 328 KUHP, pasal 55 tentang melakukan penculikan lebih dari 1 orang, pasal 330 KUHP, dan pasal 80 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di persidangan Yanto mengaku dia sudah lama mengintai kegiatan Nana di sekolah maupun di rumah. Saya punya ide melakukan penculikan ketika saya menonton acara televisi. Saya lihat waktu acara pernikahan Nasar dan Musdalifah menghabiskan 4 miliar. Saya pun tergiur dengan pesta yang sangat mewah dan megah itu. Yanto kemudian mengajak temannya Asep Suhendar untuk menculik Nana dengan sepeda motor. Saat diculik, Nana sempat berteriak, "Saya ancam dia, saya bilang kalau saya bawa senjata." Setiba di kontrakan, Yanto menanyakan pada Nana nomor HP orang tuanya, tapi Nana tidak tahu. Akhirnya ketika Yanto mendapatkan nomor HP yang bisa dihubungi, dia pun minta tebusan 4 miliar kepada Nasar dan Musdalifah yang menawar tebusan jadi 300 juta rupiah. Kami tidak mau, saya dan teman saya minta 500 juta. Tidak lama saya pun tertangkap. Demikian pengakuan Yanto. Yanto menyampaikan penyesalannya atas aksinya menculik Nana. Di persidangan dia sempat minta maaf dan menyalami Nasar dan Musdalifah. Menurut kuasa hukumnya, Yanto menyampaikan penyesalan sambil berurai air mata. Dirinya merasa berdosa karena melakukan tindakan yang merugikan khususnya bagi Nana. Yanto membuat surat resmi permintaan maaf yang ditandatangani di atas materai. Dia tidak hanya minta maaf pada pasangan Nasar dan Musdalifah, namun juga kepada masyarakat karena telah menimbulkan keresahan.
Sehubungan dengan kasus penculikan Nana yang dipicu karena si penculik tergiur melihat wedding mewah Nasar dan Musdalifah, Nasar mengatakan pada media, "Kalau karena pesta pernikahan mahal jadi masalah, saya menyesal pernah mengadakan pesta pernikahan." Menurut Nasar, dirinya dan istrinya Musdalifah tidak berniat pamer kekayaan dengan menggelar pesta pernikahan mewah. Sebenarnya pernikahan mahal atau tidak itu hak masing-masing orang. Apa yang salah? Masa orang nikah disebut memamerkan harta? Lagian banyak orang kok yang suka memamerkan harta, tapi kenapa pernikahan saya yang akhirnya dipermasalahkan? Memangnya semewah apa sih pesta pernikahan Nasar dan Musdalifah? Usai melakukan ijab kabul pada Mei 2012, kepada pers Nasar menyampaikan konsep pesta pernikahan istimewa tersebut. Lebih dekat dan persiapannya harus matang. Karena aku ingin memberikan salah satu, insya Allah rezekinya ada, aku ingin buat resepsi yang lebih daripada yang lain, yang membuat spektakuler. Aku ingin buat orang sampai bilang kesannya resepsinya spektakuler. Insya Allah, mudah-mudahan rezekinya aku ada, rezekinya ada, kita sama-sama bikin resepsi ini insya Allah. Aku impiannya macam-macam, banyak banget ya, pingin ini, pingin itu, sampai pokoknya yang aneh-aneh yang teman-teman lain juga belum pernah gitu. Tapi mudah-mudahan itu aku rencanakan, dan makanya karena aku ingin bikin agak lama supaya itu semua bisa terkonsep, bisa terbentuk, dan yang penting apa sih yang enggak buat berlian satu ini. Dan ketika hari H tiba pada 27 Juni 2012, pesta pernikahan akbar super mewah jadi buah bibir masyarakat. Pesta wedding tersebut diselenggarakan di Balai Samudra di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dimulai menjelang pukul 7 malam. Prosesi diawali dengan kedua mempelai Nasar dan Musdalifah mengendarai kereta kencana menuju halaman depan Balai Samudra. Kereta diiringi ratusan peserta karnaval seperti badut, penari, dan marching band. Sesampainya di gedung, Nasar dan Musdalifah duduk di singgasana pelaminan yang berbentuk panggung seperti raja dan ratu. Tidak lama kemudian, para undangan dibuat terpesona oleh pesta kembang api spektakuler di tengah langit malam. Dan semua kemewahan itulah yang rupanya membuat tergiur Fadlun Haryanto menculik Nana. Tapi untungnya Nana selamat dari penculikan dan kini sudah tumbuh jadi gadis manis. Semoga saja penculikan yang pernah dialaminya tidak menimbulkan trauma berkepanjangan di dirinya. Namun sayangnya pernikahan ibu kandungnya Musdalifah dengan sang penyanyi dangdut Nasar tidak selamat. Pernikahan itu hanya bertahan 3 tahun dan keduanya bercerai pada 2015. Setelah itu Musdalifah menikah lagi. Dan ini adalah foto Nana dan sang ibu Musdalifah bersama suami keempat sang ibu. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.